Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 2 Jemberana, Ibu Sri Yuliati MPD. Yang terhormat Bapak Suharjo sebagai calon CGP Angkatan 6, Angkatan 8, serta Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 2 Jemberana. Sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaatnya. Bapak dan Ibu, sebelum acara dimulai, marilah kita baca susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga pemateri diseminasi budaya positif. Untuk mengikat waktu acara yang pertama, sebelum memulainya, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah kepada yang terhormat Ibu Sri Yuliati. Disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Suharjo SPDI selaku calon guru penggerak angkatan ke-8 Kabupaten Brebes, Bapak Ibu guru peserta diseminasi budaya positif yang saya hormati. Pertama dan yang utama, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini kita masih diberi nikmat yang luar biasa, yaitu sehat, sempat dan suami nikmat yang lain, sehingga kita bisa hadir di sini mengikuti kegiatan diseminasi oleh calon guru penggerak. Dan kita berharap ini merupakan langkah awal kita untuk lebih memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan melalui program pemerintah, yaitu program guru penggerak. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan insya Allah tiada titiknya kita selalu berharap surga beliau di yang akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan semua. Ini merupakan bentuk kerjasama, kepedulian antar keluarga, antar guru, karena tanpa dukungan panjenengan mungkin Pak Harjo selaku calon guru penggerak angkatan ke-8 tidak akan mampu untuk mencapai visi dan misi sesuai dengan yang diharapkan di dalam program guru penggerak. Dan kami berharap ini juga bisa memotivasi panjenengan semua yang kebetulan belum mendaftarkan menjadi guru penggerak, mungkin dengan ikut kegiatan ini jenengan bisa tergerak untuk melaksanakan. Kalau sudah tergerak, nanti akan bergerak, dan nanti tentunya tanggung jawab utama adalah menggerakkan. Dan untuk Pak Harjo yang saat ini memasuki tahapan sebagai calon guru penggerak, dan alhamdulillah karena beliau dinyatakan lulus, maka beliau harus melewati tahap demi tahap untuk nanti mendapatkan sertifikat menjadi guru penggerak, yang tugasnya sebetulnya kalau saya katakan dinikmati, dipahami, saya rasa tidak akan berat Bapak Ibu. Sebetulnya kita sudah punya komitmen berada di dunia pendidikan, apapun bentuknya. Di situ tujuan utama adalah membentuk karakter. Sehingga kalau itu sudah ada di dalam tujuan panjenengan, untuk mengikuti program ini pun bukan suatu beban. Jadi tidak perlu harus ada iming-iming terlebih dahulu. Karena kalau kami membaca yang lalu kronologisnya, awal diterapkan guru penggerak, kemudian dibuka untuk pendaftaran sebelum
ada iming-iming itu banyak atau sedikit yang mendaftar menjadi guru penggerak. Dan ini yang saya sayangkan. Ketika ada sebuah program, di situ betul-betul program yang bermanfaat, kenapa harus diberi iming-iming? Dan ketika iming-iming itu muncul, nanti merupakan syarat menjadi kepala sekolah, mendapatkan sertifikasi, berbondong-bondonglah Bapak Ibu guru mendaftar. Nah ini yang terkadang kami belum lihat ada sisi kelihatan dalam hati munculnya dari diri sendiri. Jadi bukan karena ada iming-iming. Dan saya yakin pemerintah itu menyarankan program ini karena berharap dunia pendidikan yang sudah terpuruk itu akan bangkit kembali. Karena sebuah bangsa tidak akan kokoh, tidak akan maju kalau dunia pendidikannya juga rapuh. Dunia pendidikannya juga tidak bisa tegak berdiri. Pondasinya tidak kuat, saya yakin. Tidak akan pernah ada negara maju kalau dunia pendidikannya masih terpuruk. Masih hanya melulu membicarakan tentang konsep ilmu, bukan tentang konsep karakter. Karena kalau ilmu pengetahuan itu Bapak Ibu bisa diperoleh tidak harus sekolah. Jenengan rajin membaca, jenengan rajin berkomunikasi, panjenengan mendapatkan ilmu. Tapi karakter yang harus dipenuhi di sini itu melalui proses yang namanya pendidikan. Jadi bedakan antara mengajar dan mendidik. Dan saya katakan guru itu bukan hanya mengajar. Yang terpenting adalah bagaimana mendidik anak supaya mencapai cita-cita yang diinginkan, yaitu terbentuknya karakter demi masa depan. Masa depan siapa? Sesuatu berarti anak. Kemudian keluarga, masyarakat, bahkan agama pun saya yakin dilandasi dengan pendidikan. Nah ini salah satu visi, salah satu tugas nanti Bapak Ibu yang sudah mau terjun di dalam kegiatan yang namanya guru penggerak, karena di situ ada 3 hal yang harus dilaksanakan. Kita akan tergerak dulu. Tergerak berarti panjenengan mau mendaftar. Bergerak berarti jenengan ketika sudah mendaftar menjadi jenengan mengikuti pelatihan demi pelatihan untuk mendapatkan ilmu yang nanti akan disosialisasikan, akan ditularkan, ada dimanfaatkan. Dan nanti jenengan di sini punya tanggung jawab utama yang menggerakkan. Dan di sini beban yang luar biasa ada di menggerakkan. Karena kalau menggerakkan berarti harus bisa membuat orang lain, teman guru di sekolahnya, di luar sekolahnya, siswa, bahkan orang tua peserta didik dan komite itu bisa punya kontribusi yang lebih terhadap dunia pendidikan. Dan kami berharap di SMP 2 Jatibarang itu sudah ada 8 bukan calon lagi, tapi guru penggerak. Dan sekarang disusul ada 1 calon. Saya katakan 8 guru penggerak itu sudah mampu untuk bisa membuat SMP 2 Jatibarang menjadi SMP tujuan. SMP yang bisa menciptakan anak didik yang cerdas berkarakter. Ini yang dipentingkan atau yang diharapkan oleh negara termasuk juga agama kita. Sehingga kami berpesan kepada Pak Soeharjo selaku calon guru penggerak yang pertama, banyaklah belajar, menimba pengalaman dari Bapak Ibu yang sudah menjadi guru penggerak. Yang kedua, seringlah bersaing dengan semua stakeholder yang ada di sekolahan demi mencapai visi dan misi yang ada di SMP Negeri 2 Jatibarang. Yang kemarin sudah dicanangkan bahwa SMP 2 Jatibarang ingin membentuk pelajar insan cendekia berprofil Pancasila, memiliki jiwa nasionalisme dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, Bapak. Kalau ini nanti bisa tercapai,
luar biasa. SMP Negeri 2 Jati Barat sudah menjadi SMP yang kokoh. Tidak hanya menularkan ilmu, tapi bisa membentuk karakter sesuai dengan harapan pemerintah. Memiliki profil pelajar Pancasila. Yang jelas di situ ada 6 dimensi dan sudah dituangkan dalam bentuk P5. Dan tolong dipahami, jangan salah konsep karena banyak sekolah yang tidak memahami apa itu sebenarnya P5. Bukan sekedar membuat produk, bukan sekedar menciptakan inovasi, tapi bagaimana inovasi ini bisa berkelanjutan. Bisa berkelanjutan tidak hanya di sekolahnya, tapi yang terutama adalah di dunia kehidupannya yang akan datang. Ini yang terpenting dan ini semua butuh komitmen, butuh saling kerjasama, butuh saling menghargai dan bukan saling mencemooh atau mengkritisi kekurangan seseorang. Yang terpenting adalah bagaimana mencari solusi terbaik untuk mencapai sebuah visi yang dijabarkan dalam misi dan nanti akan tercapai tujuan yang sebenarnya kita berada di dunia pendidikan khususnya di SMP Negeri 2 Jati Barat. Dan hari ini nanti panjenengan bisa melihat di sini ada kata budaya positif. Karena sekarang kita itu tidak boleh berpikiran negatif. Apapun yang kita terima, yang pertama berpikiran positif dulu. Atau yang sering kita katakan positive thinking. Karena ketika kita berpositif maka dunia akan maju. Tapi ketika kita selalu negatif maka yang tampak adalah jelek terus dan tidak akan pernah ada kemajuan. Mari bersama-sama kita ciptakan kondisi SMP 2 Jati Barat yang kondusif melalui kegiatan guru penggerak dan kegiatan lain yang ada di kita. Dan alhamdulillah anak-anak kita pun sudah luar biasa. Dengan jumlah 900 lebih. Kalau kita melihat anak yang susah diatur dengan yang sudah mandiri, yang sudah punya tanggung jawab, akan lebih banyak anak yang sudah mandiri dan punya tanggung jawab. Ini tugas kita berbagi. Selamat mengikuti kegiatan ini. Semoga panjenengan nanti bisa memaknai, kemudian mengambil dan menindaklanjuti biar visi SMP Negeri 2 Jati Barat bisa tercapai dan kita menjadi sekolah tujuan khususnya di Kecamatan Jati Barat. Berikan yang terbaik karena ini juga salah satu penolong kita ketika kita sudah dan harus menuju ke jananya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Selamat Pak Jo, semoga nanti dengan bisa menyampaikan dengan nyaman, dengan enak, bisa dipahami dan buka kesempatan teman ketika mau berdiskusi semata-mata bukan untuk menyalahkan tapi untuk mencari solusi dan hal yang terbaik demi majunya SMP 2 Jati Barat. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua dan sudah peduli dengan kegiatan ini. Dan saya berpesan kalau jenengan sudah dapat undangan, sudah ada nama itu jam sekian, tolong upayakan. Ini salah satu bentuk kita itu sudah punya komitmen yang namanya disiplin. Dunia tanpa disiplin hancur Bapak Ibu. Pendidikan tanpa disiplin pun sama, berarti dia juga akan hancur. Tidak akan pernah waktu terulang kembali. Yang ada waktu akan terus bergerak dan bergerak. Yang kita dapatkan yang kerugian ketika kita tidak mau disiplin tepat waktu dan yang lain-lainnya. Mungkin ini, terima kasih. Selamat mengikuti sosialisasi diseminasi budaya positif, semoga mendapatkan hasil yang bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Ibu. Semoga kita semua dan motivasinya, terima kasih, semoga kita semua tergerak mendaftar menjadi guru penggerak selanjutnya. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu pemateri diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Suharjo. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sri Jurati MTD, pada Bapak Ibu yang saya banggakan dan saya hormati pula. Puji syukur alhamdulillah. Mari kita bersama-sama aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat sehatnya dan nikmat kesempatan sehingga pada hari ini di hari Jumat yang baik ini kita bisa berkumpul bersama. Kegiatan saya, mohon maaf ini nyata adalah kegiatan saya sendiri, yaitu diseminasi budaya positif dalam rangka melaksanakan tugas aksi nyata 1.4. Jadi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada Bapak Ibu semuanya yang ada di sini dan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu sepenuhnya pada saya untuk berkumpul dengan sebaik-baiknya dan memfasilitasi segala yang ada di SMP Negeri 2 Jati Barat. Selanjutnya sholawat dan salam Allah mari kita haturkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita yang ada di sini semuanya akan mendapatkan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu santai saja ya. Ben hujan, ben hujan, ben hujan. Kami barokah dan maju sampai berjuang Allahumma amin. Ibu bapak yang saya banggakan, saya di sini niatnya belajar bersama, bukan menggurui panjenengan, tapi saya akan berbagi tentang ilmu yang saya dapat, terutama berkaitan dengan diseminasi budaya positif. Bapak Ibu, saya izin untuk mengganti tayangan layar tancap ini ya. Ini ada pertanyaan romantik, setuju atau tidak setuju panjangan jawabnya. Nomor 1, Ibu Bapak, pemberian hukuman apakah dapat mendisiplinkan murid? Setuju atau tidak? Ya, setuju ngacung. Yang tidak setuju? Ya. Jadi hukuman dapat mendisiplinkan murid itu ada yang setuju, ada yang tidak. Ya, mudah-mudahan nanti jawabannya di belakang ada ya. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin murid. Setuju atau tidak? Ada yang setuju, ada yang bingung. Ini kalimatnya karena ada membacanya ya mungkin ya. Kemudian yang ketiga, seorang guru menjadi teman bagi murid. Setuju? Yang keempat, seorang guru harus mampu memberikan solusi bagi murid. Setuju ya? Ya. Bapak Ibu yang saya banggakan, itu sebagai pemantik kita, ya, yang akan saya bahas adalah tentang apa itu budaya positif, Bapak Ibu. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan, Bapak Ibu, ya. Tapi dalam penerapannya itu perlu bantuan ya, tuntunan dari Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk menciptakan budaya positif tidak bisa langsung instan jeblek, tapi perlu ada teladan dari warga sekolah itu sendiri, terutama dari ibu bapak, guru dan staf TU ya, yang nantinya akan ditiru oleh anak didik kita atau murid kita. Ibu bapak yang saya banggakan, kemudian untuk lihat tayangan selanjutnya ini konsep inti untuk menciptakan budaya positif, terutama di SMP 2 Jati Barat. Nah ini oleh-oleh yang saya dapat ini ada belajar tentang disiplin positif. Nah, yang kedua ada motivasi perilaku manusia, dan ada keyakinan kelas yang mungkin panjenengan sudah masuk kelas dan bersama-sama dengan anak-anak untuk membuat kesepakatan dan keyakinan kelas. Kemudian ada yang keempat itu kebutuhan dasar manusia. Yang kelima restitusi 5 posisi kontrol. Kemudian ada restitusi segitiga.
restitusi ya. Nah, ini yang biasa digunakan oleh Bapak Ibu guru dalam menangani siswa ini kebanyakan menggunakan segitiga restitusi. Bapak Ibu yang saya banggakan, mohon ini ada tayangan berikutnya. Ini yang panjenengan lihat itu di pojok atas itu apa ya? Coba kepala tangan ya. Coba Bapak Ibu yang perempuan dan perempuan ya. Ini ada A dan B, ada teman Anda ya. Sobeklah cari kertas ya, ibaratnya namanya kertas betul sebenarnya yang penting dan panjenengan genggam ya, yang kencang dan salah satunya itu berusaha untuk membuka. Monggo ya, Bapak Ibu bisa mencari pasangannya ya. Anda bisa dengan pasangan, bisa dengan posisi boleh. Coba yang satu menggenggam kertas, dengan boleh tulis apa yang seperti hal yang lewat ini. Silakan cari pasangannya, ada Bapak ya. Ini dengan Abu Nasar. Di ibaratnya Bapak dengan tulis kertas ya. Ada yang penting menggenggam. Yang satunya berusaha membuka, bisa dengan contohnya dengan rayuan, dengan maksa ya. Ini ya. Di teman Anda yang dia akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut ya. Bisa membujuk, mengancam, mungkin merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Coba ya, dipraktekkan. Sebelum kita praktek kulit, kita dulu yang praktek. Bapak Ibu monggo ya, dipraktekkan ya. Ya. Yang suami istri ya. Sementara kamu dulu ya. Sama Anda dengan bahasa kamu ya. Silakan. Sudah. Silakan. Nah, ditulis boleh tidak apa-apa itu. Apa saja yang penting satunya ya. Yang barisan sebelah barat itu yang berusaha membuka, yang timur yang genggam ya. Genggam yang kencang. Coba. Monggo. Silakan. Ayo dengan boleh atau tidak ya, hitungan ketiga dimulai 1, 2, 3 dibuka ya. Bisa dirayu bisa pasal boleh. Apa yang terjadi Bapak Ibu ya, ada yang masih kencang, ada yang sudah terbuka ilustrasi. Ternyata untuk kepala tangan ini ya, yang mempunyai wewenang membuka dan menutup itu siapa? Kita sendiri. Ya, perubahan paradigma teori kontrol ya, teori pilihan ya, ini ilusi ya. Ilusi guru mengontrol murid ya. Jadi pada hakikatnya kayak panjenengan tadi mengepalkan tangan ini ya, sebenarnya itu yang bisa memberikan ya, membuka penutup itu bukan orang lain, tapi adalah diri sendiri. Ya. Kita sebagai seorang guru ya juga harus punya kontrol sendiri. Ya. Pendidikan yang ada di sekolah ya, tidak akan bisa berjalan lancar ketika dari warga sekolahnya belum sadar diri, belum punya kontrol diri. Ya. Jadi panjenengan tidak harus menunggu mumpung ada kepala sekolahnya, mumpung ada wakanya, bukan seperti itu, tapi panjenengan dari jiwa sendiri punya kontrol. Ini dengan murid juga sama, ilusi ya, ini guru mengontrol murid ya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa.
Ini yang terjadi. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membangun karakter. Apakah betul? Ya? Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah ini kalau yang terakhir gimana ini? Kalau yang di atas guru mengontrol murid. Kalau semua serba dikontrol terus tanpa menumbuhkan ya nilai-nilai yang baik untuk murid bisa mengontrol diri sendiri, maka lama-kelamaan ini tidak bisa berjalan kalau dunia tidak ada. Ya, munculnya manja. Nah, Iya. itu yang namanya manja. Iya, iya, itu ya. Nah, kemudian orang dewasa memiliki hak untuk maksa, apakah benar? Banyak kan mereka yang dewasa maksa yang kecil ya kan. Tapi kalau selalu dipaksa untuk melakukan sesuatu, ya, kalau yang dewasanya nggak ada, dia akan kembali lagi seperti semula. Ini kontrol diri Bapak Ibu ya. Jadi warga sekolah itu kalau sudah punya kontrol sendiri, baik ada kepala sekolah, wakaf ataupun tidak ada, tetap sudah berjalan di otomatisnya. Terutama dalam sudah berangkat, tiket dan semuanya ini kita kembali pada jiwa kita sendiri. Mulailah dari diri. Kalau dalam Islam itu tidak nafsi ya. Di awal itu sendiri. Jadi kita harus punya kontrol itu. Tadi panjenengan sudah mengepalkan tangan, ya suatu waktu ada ya. Ya, yang punya kontrol panjenengan yang lain, walaupun dipaksa kalau panjenengan masih istilahnya kuat ya, tidak bakal dikasih. Itu karena yang bisa menjadi adalah diri kita sendiri. Tuh, kalau luar hanya motivasi 25%, 70% adalah dari kita sendiri. Bapak Ibu, ini nilai positif untuk kita sekolah ya. Kita semua sebagai warga sekolah itu jadi masing-masing diharapkan untuk guru, TU dan semuanya sebagai figur ya. Teladan murid adalah punya kontrol. Kemudian ditulang oleh anak-anak supaya murid kita juga punya kontrol. Next bahasan. Untuk berikutnya ini perubahan paradigma stimulus kontrol ini siapa sebenarnya yang memiliki kontrol ya ini. Stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dari kontrolnya ini kita bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah semua perilaku memiliki tujuan. Mereka yang punya dapat tujuan semuanya masing-masing. Ya, ini. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, dari kontrolnya hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Panjenengan yang punya kontrol sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ini stimulus responnya. Kemudian dalam dari kontrolnya kolaborasi. Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena mereka punya kontrol sendiri ya. Kemudian stimulus respon tadi ada pemaksaan, ada pada saat bujukan gagal biasanya yang dipaksa. Nah, pertama bujuk nggak mau, akhirnya ada pemaksaan. Itu biasanya ya. Kalau yang dibujuk nggak mau ada pemaksaan itu ya. Kemudian teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir ini stimulus respon model berpikir menang kalah ya. Model berpikir menang-menangan ya. Ya ini. Jadi itu biasanya merupakan hal yang terjadi di dunia manapun baik misalnya apapun seperti itu yang terjadi. Bapak Ibu untuk next berikutnya itu kita sebagai warga sekolah yang baik ya. Ini sebagai seorang warga yang baik tentunya harus dimulai dari diri kita sendiri. Jadi budaya positif yang pertama ini adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Apa itu disiplin positif Bapak Ibu? Ini merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua dan anak atau guru dengan murid. Nah, nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Next bahasa ini adalah isi dari profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Jadi yang kita kumpulkan profil pelajar Pancasila itu kebajikannya apa saja ini yang ada 6 ya. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini poin yang pertama ini
yang bisa mengendalikan kita, mengontrol diri kita, karena kita punya iman, takwa, dan kemudian punya akhlak. Ada yang mungkin punya keilmuan dalam agama tapi tidak punya akhlak, berlebihan, ya. Harus diimbangi dengan akhlak. Makanya Nabi Muhammad itu turun ke dunia itu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini Bapak Ibu yang pertama ini luar biasa, ya. Itu ya semboyan dari profil pada Pancasila ini. Yang pertama itu adalah titik awal sebelum mulai yang lainnya. Kemudian yang kedua mandiri, ya. Mandiri dalam hal apapun. Kemudian bernalar kritis. Yang ketiga berkebinekaan global. Yang keempat yang berikutnya adalah bergotong royong dan kreatif. Jadi saya ulang, beriman itu yang pertama, beriman bertakwa Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, kemudian yang kelima bergotong royong, dan yang keenamnya adalah kreatif. Itu sudah panjenengan hafal di luar kepala, tinggal prakteknya. Prakteknya sebagai seorang guru adalah ingarso sungkulodo imadyo mangun karso turpuri harga, ya. Itu bukan hanya slogan yang dihafalkan panjenengan, tapi kita praktekkan. Kalau sudah terbiasa nyaman, ya. Apapun yang kita lihat dan kita kerjakan itu kalau sudah menjiwai, ya, sudah menjadi kontrol kita, ini tidak akan istilahnya apa? Tidak akan menunggu komando, ya. Jadi otomatis, ya. Secara otomatis itu tidak akan istilahnya apa ya, melakukan itu karena suatu hal, tapi ya banyak bernilainya adalah karena ibadah, karena kita sebagai teladan. Ini sebahasannya. Berikutnya yang kedua, motivasi perilaku manusia. Bapak, ini ada teori motivasi perilaku manusia. Ini ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini biasanya anak-anak atau bapak ibu guru di antara kita mungkin ya, kalau misalkan ada hal yang melanggar pasti ada hukuman, ada ketakutan, ada absen dan sebagainya. Ini jadi kadang-kadang menghindari ketidaknyamanan. Jadi bukan karena dari diri sendiri. Itu berarti motivasinya adalah eksternal dari luar, bukan dari dalam. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Tentang tujuan tidak itu, pengennya harus ada imbalan, itu bukan seperti itu. Apalagi kita yang misalnya yang sudah P3K, yang bergaji oleh negara atau PNS ini, kita makan uang rakyat, ya. Makanya kita harus hati-hati. Uang rakyat itu berbagai macam kalangan. Ada yang dari kalangan bawah, tengah, atas, ya. Itu makanya kita sebagai aparatur negara khususnya ini, maaf ya, yang gaji yang kita makan itu kita jangan bangga, itu dari uang rakyat. Makanya kita kerja itu yang serius, yang tenangan, sehingga apa yang kita makan itu kita imbang dengan rela kita. Itu Bapak yang saya hormati. Dan yang ketiga ini untuk menghargai diri sendiri. Ini biasanya motivasi. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah motivasi internal. Ini baru mulai berkembang. Saya melakukan sesuatu ini biar contoh berikutnya, saya berangkat pagi, ya, lebih pagi dan lebih manfaat lagi. Panjenengan yang lakukan setiap hari itu adalah akan dicontoh oleh anak panjenengan sendiri. Sekalipun anaknya tidak melihat, tapi kita percaya di alam semesta ada yang namanya sinyal-sinyal. Panjenengan saya sampaikan, itu sinyalnya akan kembali pada anak-anak kita. Ya. Jadi kalau kita melakukan Bismillah lah, saya yang ibadah seperti yang kita ngajar yang tetap katakan rajin, insya Allah anak kita pun besok kalau jadi pejabat juga akan seperti kita. Jadi jangan dikira semua tidak dikopi, ya, walaupun mereka tidak mengetahui. Coba, jadi motivasi yang baik adalah motivasi intrinsik yang dari dalam diri kita. Nah, sebangsa. Berikutnya, ya, sekarang ini kita lihat, perhatikan di layar ada tindakan buruk, ada hubungan. Panjenengan bisa menjawab. Ya ini, ya. Coba ya, mencatat 100 kali
di dalam buku ya, kalimat dengan saya tidak akan lambat lagi karena terlambat ke sekolah ya. Termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Hukuman ya. Kemudian ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat lagi di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman atau konsekuensi? Iya, soalnya ada peraturan harus pakai sepatu hitam, konsekuensinya. Nah, ini monggo ya, nanti kita lihat jawabannya ya. Kemudian yang di bawahnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit di pelajaran PJOK. Apa konversi? Ya, coba ya, klik berikutnya ya. Iya. Ya, coba dilihat. Nah, yang pertama mencatat 1 kali adalah hukuman. Kalau yang kedua di lapangan basket 2 kali karena terlambat dan di sekolah, hukuman ya. Berdiminta push up, hukuman. Menggantikan kertas tugas, ya, konsekuensi ya. Membersihkan tumpahan air di meja, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian, hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kan lagi olahraga ya. Ya, berarti konsekuensi. Oke, ya, tepuk tangan semuanya untuk Bapak Ibu. Bisa membebaskan. Jadi biar teman-teman tahu kalau hukuman itu menyimpang dari ayat sebenarnya. Iya. Kalau konsekuensi itu relevan. Jadi kenapa itu yang 10 dikatakan konsekuensi? Karena relevan di jam Iya, betul pelajaran. ya. Kalau yang konsekuensi itu relevan dengan yang dilakukan. Nah, itu Iya. ini Yang tadi PJOK di pelajaran olahraga kan relevan dia ya. Iya. Kalau misalkan mencatat 100 kali ya terlambat ya nggak nyambung ya kan, itu hukuman ya. Terima kasih Ibu ya atas masukannya. Nah, kemudian berikutnya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, hukuman ini sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Ya. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Biasanya kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan ya. Kalau hukuman itu biasanya dari peraturan ini ya. Kemudian ada kemudian konsekuensi ini biasanya sudah bersepakat dengan kelas. Ya. Kemudian membuat anak sakit ya, ini fisik maupun hati kalau hukuman ini ya, untuk jangka waktu yang lama ada ya. Kemudian membuat anak, kalau konsekuensinya membuat anak pernah tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi beda ya. Kalau konsekuensi itu efeknya itu hanya sebentar, jadi anak ada dendam ya. Tapi kalau hukuman bisa dendam. Tapi kalau konsekuensinya dia sadar, oh iya saya tadi mau olahraga memang katanya nggak ada kesepakatan untuk terlambat 2 kali 10 kali 2 kali tadi ya. Kemudian anak membenci kedisiplinan, hukuman ya ini ya. Anak menghargai disiplinan, ini kalau konsekuensi. Kemudian di hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, kemudian konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Di dalam hukuman ada konsep diri yang buruk biasanya ya. Kemudian kalau konsekuensinya adalah konsep diri yang baik. Dan anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensinya adalah anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ya. Kemudian marah, rasa bersalah, ya, dipermalukan, rasa tak dihargai, ini adalah efek dari hukuman ini ya. Kemudian konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi sifatnya itu beda. Kalau hukumnya berpanjang, kayak utang terus. Tapi kalau konsekuensi itu akan hanya sebentar dan dia akan menjadi diri sendiri. Dan anak akan berubah menjadi lebih baik. Nah, berikutnya, nah ini restitusi Bapak Ibu ya. Apa itu restitusi ya? Ini mungkin ada yang masih asing atau mungkin sudah paham, adalah
Ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi orang melakukan kesalahan penanganan dengan restitusi, ya. Ini restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Ini berlaku bukan hanya untuk BK Bapak Ibu, tetapi kita semua, ya. Semua pengajar, ya, dalam menangani anak ini, ya, tangani dengan sebaik mungkin, ya, dengan cara-cara yang bijak, ya, sehingga anak itu akan menyadari kesalahannya dan akan menjadi yang lebih baik lagi. Itu restitusi. Next. 9. Ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Beda ya, dari kesalahan dengan belajar beda. Yang kedua, memperbaiki hubungan antara teman atau mungkin dengan guru atau mungkin dengan orang tua, ya. Murid dengan orang tua, murid dengan guru atau murid dengan murid, ya. Kemudian yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi anak diajak, ya, berpikir jernih supaya dia itu kembali lebih baik itu bukan karena ditawari atau karena paksaan, tapi karena sadar diri, ya. Dan yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nanti nuraninya akan diajak, dan dengan kalimat-kalimat yang bijak panjenengan sampaikan, anak akan tersentuh, kemudian dia akan kembali menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih baik. Dan yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ini. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik dalam menangani permasalahan-permasalahan yang ada di dunia pendidikan ataupun di masyarakat. Kemudian yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi fokusnya bukan tindakan, tapi fokus pada karakter anak itu sendiri. 8. Restitusi fokus pada solusi, bukan istilahnya menghukum ataupun yang lain, tapi mencari solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi anak-anak yang tadinya ada masalah setelah ditangani oleh guru, ya, atau guru BK, wali kelas dan sebagainya, anak itu akan kembali ke kelompoknya dengan pribadi yang lebih baik dan akan menjadi rukun kembali. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, ya, nomor 3, ya, keyakinan ke kelas. Ini mungkin sudah buat, ya. Waktu awal pelajaran kita masuk kenalan dengan anak-anak, ya, tentunya panjenengan sudah kesepakatan. Ya, misalkan ini anak-anak dengan sekarang Pak Arjo sudah kenalan, sekarang supaya nanti pembelajaran nyaman dan tidak mengganggu pembelajaran, yuk kita buat kesepakatan bersama. Kemudian kita yakini sebagai keyakinan ke kelas. Misalkan, ya, nah, dengan guru yang agama misalkan, ketika Pak Arjo mengajar, anaknya bagaimana, ditawari anaknya. Jadi yang berikan kalimat itu adalah anak-anak semuanya. Bahkan ada anak yang datang ke Pak Arjo, ini tolong nanti kesepakatan bersamanya jangan pegang HP saat ngajar, ya. Oke, makasih, ya. Tapi kalau pakai telepon boleh, ya. Misalnya buka telepon boleh, ya. Pengecualian Pak, gitu. Ada yang seperti itu. Karena kita ajak mereka istilahnya komunikasi dengan baik. Tapi mereka juga banyak yang komentar seperti ini. Kalau ke toilet izin, ya. Bawa gayung ada. Kemudian ada lagi, kalau jam pelajaran kosong, gurunya belum datang, jangan ada yang keluar. Pokoknya semua baca buku, ada yang seperti itu, ya. Di anak-anak berpikir sendiri, kita ajak, bukan dari gurunya. Kita hanya kasih pancingan saja. Silakan buat, yang penting nanti belajar Pak Arjo nyaman, kalian enjoy, tidak akan terpaksa dan materi diterima dengan baik. Itu. Ada lagi mengatakan, Pak, kalau PR jangan sampai telat. Nah, biasanya saya pakai tempelan, karena kasih kertas dan lemnya, ya. Kemudian pasang kain bekas, benar nempelkan. Nanti kumpulkan spesifikasi, ya. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Jadi ini tolong sekretaris, ya,
dompet ditulis disalin ya, kesepakatan kita dirangkum dulu ya. Jadi ada yang disiplin, akhirnya jadi keyakinan kelas. Tadi sepakat kelas, nanti jadi keyakinan kelas. Kemudian disiplin apa saja, masuk tepat waktu, tidak terlambat, ya. Lalu piket itu ada ya. Jadi keyakinan kelasnya ada kalimat yang singkat, bukan yang panjang. Ya, rinciannya itu kan. Kemudian mengerjakan PR tepat waktu ya. Anak-anak aktif semuanya Bapak Ibu. Ya. Terus semua wajib komentar ya. Tak hitung dulu jumlahnya. Jumlah siswa 34. Oh ini ada 30. Dia berisi siapa? Kelihatan Bapak Ibu. Jadi kita seperti itu di awal kelas. Jadi nanti kita masuk kalau anak ramai, ayo ingat keyakinan kelas kita bagaimana. Langsung mengenal seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi anak diajak kesepakatan dengan guru atau masing-masing. Nah, bukan kesepakatannya di kelas, ya, tapi dengan guru-guru ya. Di kelas juga kelas membuat kesepakatan silakan ya. Untuk aturan kelas masing-masing yang penting nanti ketika ada pelanggaran bukan hukuman tapi konsekuensinya ya. Nah, keyakinan kelas ini Bapak Ibu ya merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun juga agama. Ya, keyakinan kelas ini dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Misalkan ada anak berantem, tanya, keyakinan kelasnya apa ini? Itu melanggar tidak saling menyayangi. Terus kira-kira apa yang akan melakukan setelah sadar tentang yang bisa dilanggar? Karena itu saya akan impor. Berlaku saya akan minta pengambilan tapi seperti itu yang memakai budaya ini dan sebagainya. Jadi ini adalah anak dengan itu masuk dalam penanganannya ya. Jadi pas itu silakan manfaatnya luar biasa kalau kita buat yang saya banggakan next ini di atas dari ini ya ada pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Peraturan tinggal yang melanggar poin-poin. Nah, ini kan ya. Ini mengapa menggunakan keyakinan kelas? Panjenengan ini logika saja ya. Dengan beriman itu sumber soal itu peraturan apa keyakinan? Keyakinan kan? Tanpa ada yang ngawasi panjenengan tekan dulu langsung itu maksudnya misalkan seperti itu. Nah, kalau aturan kelas seperti itu anak sudah masuk keyakinan tanpa komando mereka akan taat ya, bukan karena isu yang lain. Seperti yang sholat cuma yakin itu yakin ada yang ngomong saya harus sholat. Nah, makanya ketika ada langsung yakin sholat. Nah, kalau peraturan seperti itu pun anak sudah yakin dalam hati ya, otomatis bukan karena peraturan tapi karena keyakinan saya yakin ini itu ya. Ini mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Ini di bawahnya ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Aturan polisi aturan negara kan pakai helm udah sekian aturannya. Tapi kalau kita punya keyakinan dengan pakai helm kita aman, ya kan? Kalau misalkan kecelakaan pun masih aman. Atau berhubung itu ya. Jadi keyakinan kita ya, kita pakai helm bukan karena takut polisi tapi karena ya, demi menjaga kesehatan ya. Iya, maksudnya kesehatan ya. Jadi akhirnya adalah kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, cuci tangan dan menjaga keturunan 5 meter? Kalau kita tahu alasannya, kita nggak usah karena dari wali kelas ya, itu mungkin ya. Tapi mereka dengan sadar diri akan melakukan karena sudah yakin bahwa itu adalah manfaatnya buat kesehatan. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Aku tenet ya, kalau ada MBMP datang sekian malah seperti itu ya. Ya karena kita tidak ingin ketinggalan materi ya, bukan karena ya apa yang lainnya ya. Kalau kita butuh ilmu ya, otomatis pengen tepat waktu tahu dari awal sampai akhir. Seharusnya yang akhirnya pemahamannya adalah tidak keliru kalau dari awal sampai akhir ini lebih beda dengan yang datang akhir yang mungkin absen saja beda. Nanti
untuk mengisi pun nanti berbeda ya. Isinya nanti beda. Ini ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya, mengapa untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan ya. Karena keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Intinya kalau kita sudah yakin dengan sesuatu, pasti tanpa komando siapapun akan dilaksanakan. Itu yang itu. Jadi kita yakin kalau kita melakukan mengajar dengan baik, nanti juga kita yang lain juga ikut baik. Jadi sekecil apapun yang kita lakukan akan berdampak kembali pada kita, dampak positifnya ya. Jadi semuanya akan kembali ya, seperti halnya yang tercantum di dalam Al-Quran, fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan yang baik akan dapat sesuatu yang baik, kalau yang buruk juga akan mendapatkan yang buruk. Kalau kita yakin dengan sesuatu, insya Allah pasti ada manfaatnya, walaupun mungkin tidak langsung seketika itu, manfaatnya akan menyusul. Bapak, apalagi kita sebagai seorang pendidik ya, yang dituntut berbagai macam istilahnya apa ya, kewajiban kita pada anak, ketika kita menyalurkan ilmu kita ya, kita awalilah dengan keyakinan kita. Nanti anak juga yakin ya. Kalau kita yakin, gurunya yakin, anaknya juga akan yakin dengan apa yang mereka lakukan, kita juga sama. Kemudian kita lihat Bapak Ibu, kita akan membedakan antara peraturan apa kegiatan kelas ini. Sama-sama ya Bapak Ibu ya. Ya, selalu kembali buku ke tempatnya. Ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau habis baca misalnya di perpustakaan ada tulisan, selalu kembalikan di tempatnya. Keyakinan kelas atau peraturan? Yakin ya, nanti kita lihat jawabannya ya. Dilarang mengganggu orang lain, peraturan atau peraturan? Hadir di sekolah 15 menit sebelum dimulai, peraturan keyakinan. Dilarang melakukan kekerasan, peraturan apa keyakinan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, peraturan apa keyakinan ya. Peraturan yang keyakinan, silakan nanti lihat jawabannya ya. Bergantian atau menunggu giliran? Gunakan masker? Jangan berlari di kelas atau koridor? Coba next berikutnya bahasan kita lihat jawabannya. Yang pertama, selalu beribu ya, beribu ke tempatnya tanggung jawab. Disuruh membuat keyakinan kelas. Makasih ya, ini cuma yang masuk ya, kira-kira kepada saya ya. Iya, nilainya yang dimunculkan ya. Ini tanggung jawab yang berkaitan dengan kata apa gitu ya. Ini tanggung jawab ya. Ya, terima kasih telah diluruskan Ibu ya. Ya, tepuk tangan semuanya. Inilah nikmatnya kalau kita bersama-sama sharing ya. Ada yang biru diluruskan. Nanti kalau nggak ada yang luruskan nanti saya fokus kepada teman. Iya. Jadi sebetulnya ya Ibu ya, selalu bentuknya adalah tanggung jawab, melatih anak tanggung jawab. Tapi kalau dalam keyakinan otomatis seperti itu ya. Nah, kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati orang lain ya. Ini jadi melatih keyakinannya dalam menghormati orang lain. Kalau misalkan di dalam kelas berarti misalkan dengan sesama teman tidak boleh saling bisa mengganggu, atau mungkin kadang-kadang ada yang pakai tudung ya, itu berarti tidak menghormati orang lain, itu keyakinan kelas. Jadi ini ya, jadi kata keyakinan itu lebih singkat ya, jadi itu kata singkat tapi maknanya banyak. Kemudian yang berikutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai.
menghormati orang lain dan berkomitmen. Berkomitmen ya, berkomitmen. Berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Ada dua ya tadi ya. Melakukan kekerasan bukan keselamatan. Dia menghormati orang lain, kekerasannya itu ya tidak menghormati ya, Kemudian yang dilarang menggunakan narkoba, yang adalah kesehatan, dari masker juga. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Ya. Gunakan masker, tentunya apa? Kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Kaitannya dengan keselamatan atau keamanan. Ya, terima kasih. Next berikutnya 4 ya ini. Sebenarnya ada 6 ya, ini baru 4 ya. 4. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Nah, kita hidup itu pasti butuh yang namanya kasih sayang dan rasa dibutuhkan. Ya. Ada orang lain di rumah dengan sebuah kalangan. Ya. Kemudian yang kedua, manusia juga butuh kesenangan. Kemudian cuman yang diperhatikan adalah senangnya bagaimana dan kita inginkan. Tentunya tidak merugikan orang lain. Yang ketiga, penguasaan jabatan seperti itu ya. Biasanya manusia butuh itu pangkat dan sebagainya itu ya. Yang pada umumnya. Yang ketiga, bertahan hidup dengan cara apa? Ya kita memenuhi kebutuhan jasmani rohani. Tinggal kita mengikuti cara-cara yang baik atau tidak baik dalam prosesnya untuk bisa bertahan hidupnya. Kalau dalam pendidikan ya bertahan hidupnya ya dengan cara yang wajib dapat bayaran ya. Kemudian kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk bertahan hidup sambil bekerja sebagai pendidik. Kemudian yang kelima adalah kebebasan. Bebas yang punya aturan, bukan bebas yang tidak kontrol ya. Oh bebas mau bebas semuanya ya. Jadi bebasan yang tidak punya kontrol diri itu yang keempat ya. Berikutnya ini kalau dibuat dalam sebuah skema ya, lingkaran bentuknya untuk manusia itu berarti ini sangat dibutuhkan semuanya. Nah berikutnya itu ulangan saja bahasa berikutnya. Nah, ini yang 5 restitusi, 5 kontrol ya, ada restitusi ya, tidak menangani anak di bawah. Jadi kalau tadi di awal itu ada menghukum ya kan. Contoh misalkan ya di depan ada anak terlambat, misalkan pasangannya karena anaknya datang tidak menggunakan sepatu yang sesuai dengan aturan, anak disuruh seharian tidak pakai sepatu misalkan, itu berarti menghukum. Ini tidak boleh dilakukan. Kemudian 2, membuat orang merasa bersalah ya. Itu biasanya dengan kalimat-kalimat yang bijak. Jika kita tangani anak ya, anak itu disadarkan dengan kalimat yang baik supaya anak ini diarahkan dia paham bahwa saya itu bersalah. Jadi dengan kalimat-kalimat yang bermakna ya, tapi menyentuh perasaan anak, dia akan merasa bersalah. Ya nanti pada akhirnya anak akan menyadari dirinya bahwa dia akan memiliki kesalahan. Kemudian yang ketiga, kita dalam menangani anak itu sebagai ayah teman ya. Misalkan sebagai teman itu biasanya anak akan lebih terbuka. Kalau sebagai guru kadang takut ya, misalkan anak ini tetapi dengan pelan-pelan seperti itu ya. Jadi kita seperti teman. Ini ada yang menggunakan 5 kontrol seperti ini ya, bisa ditangani dengan oleh biasa digunakan oleh BK biasanya dengan menggunakan. Jadi ada yang menggunakan sistem seperti itu. Jadi menggunakan metode seperti itu ya. Dan yang keempat, memantau ya. Jadi kita lihat anak itu ya dengan arahan-arahan, tapi kita memantau supaya anak itu kembali pada hal yang baik ya. Dan ini ya. Dan ini yang kelima adalah fungsi manajer, fungsi yang paling bagus ya. Nah, di sini ya luar biasa, manajer adalah yang bisa menempatkan anak dengan baik dan anak bisa sadar dan tahu
dilanggarnya adalah melanggar keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu, tapi posisinya biasanya ini level tinggi ya, level paling atas, artinya ditahan dengan bijak karena diarahkan ke dan kalimat-kalimat yang baik sampai anak menyadari kesalahannya dan kembali pada jalan yang benar, itu ya. Itu prosedur. Ini ada yang menggunakan teknik eksekusi 5 kontrol. Selanjutnya apa asal? Ini ya, 5 posisi kontrol. Ada pendukung membuat orang paksa berdebat, paksa itu kalimat-kalimatnya, ya. Kalau pendukung biasanya hadir, menunjuk-nunjuk, ya, menyakiti, bahkan menyindir juga termasuk kan, gitu ya. Kemudian kalau langkah menggunakan membuat orang merasa bersalah, biasanya berceramah, mengatakan yang seharusnya, berikutnya mengatakan yang seharusnya ini, ya, itu kecewa ya, seperti itu. Jadi anak ketika dibuat kalimat seperti itu dia akan merasa bersalah. Kemudian kalau contohnya sebagai teman ini ya, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Biasanya kita dekati ya, ayolah bukan demi ibu, misalnya demi bapak, ya. Masa kamu tidak, tidak mau, ya. Masa kamu tidak mau, ingat tidak, ibu tidak pernah, tidak seperti itu ya, tidak pernah bantu, jadi seperti itu. Jadi kita pendekatannya bahasa teman. Kemudian memantau, ya. Itu menghitung dan mengukur biasanya. Ini apa peraturannya? Ya. Biasanya seperti itu. Ya. Jadi anak diperlihatkan dengan peraturan yang ada itu. Jadi anak langsung menyesuaikan diri ya. Dan diawasi ya. Itu pemantau. Kemudian fungsi manajer. Ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini kembali pada kelas yang apa itu lanjut kelas atau tidak, ya. Apa yang bisa kamu kerjakan ya, untuk memperbaiki masalah ini juga kalimat-kalimat yang sebagai posisi manajer. Jadi anak akan sadar gitu ya, yang harus saya lakukan setelah kalau seperti ini, itu ya Bapak. Kemudian berikutnya bahasan. Nah ini ada tugas ya, pernyataan, kemudian siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu tidak pernah benar melakukannya, ayolah lakukan demi ibu bapak. Apakah kamu mendapatkan sikap bintang hari ini? Ada standar seperti itu ya. Kalau anak-anak SD biasanya kasih bintang, nah, seperti itu. Itu pernyataan-pernyataan biasanya. Bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Yang terakhir, kamu selalu yang paling akhir. Coba next berikutnya bahasa. Jadi ini membuat orang merasa bersalah ya. Yang pertama ya. Kemudian kamu tidak pernah melakukannya, berarti menghukum, langsung memvonis ya ini. Ayolah lakukan demi ibu bapak, berarti teman. Coba ya. Lanjut aja. Cuma tabel itu kan pernyataan sebenarnya siapa yang mengatakan. Kalau isinya seperti itu, judul tabelnya itu nggak pas Pak. Kasih coba dibuka ya awal. Coba Posisinya siapa yang mengatakan? Coba posisi. Oh iya. Coba Pak ya. Ini kan kalau kita seperti ini kan ada siapa yang mengatakan. Karena kalau mengatakan pasti dulu semua. Betul kan? Sebagai apa? Sebagai apa? Ya. Jadi di situ bukan siapa yang mengatakan. Berarti posisinya sebagai penghukum atau apa ya? Kalau siapa yang mengatakan semua itu Pak. Jawabannya dulu semua. Ya posisi kontrol anak betul Bu. Jadi itu yang salah di atasnya ya. Jadi posisi kontrol dalam hal apa penghukum apa ya dijabarkan. Misalnya ya. Jadi membuat orang merasa bersalah itu berarti. Nah, ini contoh berarti aslinya disuruh menentukan ini jenisnya 5 kontrolnya apa itu ya. Oke, terima kasih ya. Guru yang ini
malam itu jam 2 sampai tadi ya. Karena sorenya saya sibuk di ya malu ya. Ini ya editannya. Jadi aslinya menentukan ini masuk kontennya. Oke, terima kasih. Jadi untuk yang kalimat saya kecewa sekali dengan kamu berarti masuk tadi kata membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya. Hukum ya, ya. Kemudian ayo kamu demi ibu ya. Jadi kan kayak teman ya. Saya nggak enak nanti saya dengan fakta atau kepala sekolahnya saya nggak enak kalau kamu itu seperti apa nggak bisa mencapai nilai 60 ya. Saya nggak enak pak. Ayo tolong aku ya. Ini kayak teman seperti itu ya. Jadi dengan anak itu pendekatannya seperti itu. Oke. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker teman ini? Karena ini iming-iming ya, iming-iming. Bintang hari ini itu mantap. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Berarti penghukum juga. Jadi kamu dari kamu ya kan seperti itu ya. Nanti penghukum. Next masalahnya ini sudah untuk bergerak ya ini peraturan memantau konsekuensi dari dia. Nah ini dari manajer memperbaikinya. Jadi berikutnya next saja. Nah ini yang terakhir segitiga restitusi. Ada 3 Bapak Ibu. Ini yang biasa kita pakai yang sebenarnya ya. Itu ketika menangani anak menggunakan segitiga restitusi. Ya. Ini menstabilkan perasaan ya, menstabilkan identitas. Ya. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah manajer. Kemudian saya melihat video dulu ya. Ya saya lanjutkan Bapak Ibu. Istirahatnya sudah cukup. Untuk tayangan video ini adalah salah satu cara menangani siswa ya, menggunakan segitiga restitusi ya. Jadi langkah pertama adalah dengan menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan kesalahan atau dasar kebutuhan. Kemudian yang ketiga dengan cara menanyakan keyakinan kelas ya, itu menangani siswa seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita nantinya harapannya itu dalam dunia pendidikan yang kita ajar ya, kita bisa melakukan hal-hal yang baik dalam menangani masalah-masalah siswa kita. Intinya kalilah dengan posisi menggunakan ada boleh menggunakan tadi ya, yang bagus ini adalah segitiga restitusi. Kalau dengan menggunakan itu silakan. Jadi ada langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Setelah anak nanti sudah sadar dengan kesalahannya, dia akan menjadi figur yang lebih baik lagi dan akan kembali ke komunitas mereka dengan wajah-wajah baru, dengan akhlak yang baik, kemudian juga tidak akan mengulangi hal yang sama, terutama dalam kesalahan ini ya. Jadi supaya kita bersama-sama bisa menjadi seorang guru yang bijak dalam menangani anak. Karena kurikulum yang sekarang itu adalah kurikulum merdeka ya, berpihak pada murid ya. Jadi Bapak yang saya hormati, saya secara pribadi ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas partisipasi dengan yang mau hadir untuk kegiatan ini, dan saya tutup ya. Saya akhir dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.